Selamat datang di Suara Arah Juang, melipat ganda membakar tirani. Arah Juang edisi 140 merupakan edisi militerisme pasca reformasi 1998. Dalam tulisan ini, kami membahas keberhasilan TNI menyelamatkan dirinya dari gelombang reformasi 1998. Ini termasuk terus berupaya mengembalikan peran serta kekuasaan yang berhasil dilucuti oleh rakyat saat reformasi 1998. Langkah ini dilakukan sebulan setelah Soeharto lengser dengan mengumumkan reforma internal dengan nama Paradigma Baru TNI. Upaya menyelamatkan militer dari serangan gerakan reformasi total juga dilakukan dengan memobilisasi organisasi-organisasi sipil reaksioner untuk menghadang gerakan anti-Orde Baru. Penguatan militer pasca gerakan 1998 semakin mulus dengan adanya Ciganjur. Sempat menghadapi ancaman di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, namun semakin menguat di masa Megawati. Kekalahan Indonesia dari Timor Leste digunakan oleh militer untuk menyodorkan langkah-langkah penguatan TNI dengan dalih menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kuatnya TNI juga didasari atas gagalnya penghapusan praktik bisnis militer. Dalam kolom teori, kami menjelaskan persoalan teori dua aspek dalam kekuasaan negara. Dalam tulisan ini, kami mencoba untuk mengurai tulisan Aidit yang berjudul Revolusi Indonesia dan Tugas-tugas Mendesak PKI. Di dalamnya terdapat kristalisasi teori dua aspek. Menurut Aidit, dua aspek di dalam masyarakat terbagi menjadi basis dan atap. Basis adalah susunan ekonomi ataupun hubungan produksi, sedangkan atas adalah segala institusi, politik, hukum, filsafat, dan sebagainya dari masyarakat. Dalam pembahasan ini, kami menekankan beberapa hal untuk melihat teori tersebut. Termasuk hal yang paling penting di dalamnya adalah memahami dinamika kondisi objektif sosioekonomi politik pada masa tersebut. Di akhir, kami berposisi mengkritik teori tersebut. Dalam kolom aksi massa, kami merangkum berbagai aksi dengan tajuk Masa Pasca COVID-19. Berbagai aksi secara keseluruhan menunjukkan ekspresi frustasi kelas buruh atas krisis kapitalisme yang semakin akut. Dipantik mulai dari hak buruh yang di PHK di era pandemi, mobilisasi aksi krisis iklim di Jerman, kenaikan BBM di Indonesia, hingga protes massal yang terjadi di Haiti karena krisis yang disebabkan oleh embargo imperialisme Amerika Serikat. Dalam kolom sejarah, kami mencoba untuk mengajak pembaca mempelajari sejarah pendirian Republik Rakyat Tiongkok. Pasca Perang Dunia Kedua berakhir, Tiongkok menjadi salah satu negara pemenang dan bagian penting dari pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa di tengah kondisi dalam negeri yang tengah berkecamuk. Sebelumnya, 1 Oktober 1949, Mao Tse-tung membacakan proklamasi pendirian Republik Rakyat Tiongkok di lapangan Tiananmen. Kami menganalisa munculnya negara tersebut berbeda dengan konsep negara kelas buruh karena memasukkan 4 kelas dalam masyarakat untuk mengontrol negara, yaitu kelas buruh, kaum tani, borjuis kecil, dan borjuis nasional. Kondisi inilah yang membayangi dinamika eksistensi Tiongkok sebagai negara di masa depannya. Dalam kolom strategi taktik, kami mengangkat tulisan berjudul Gerakan Tanpa Kepemimpinan atau Kepemimpinan Kolektif. Tulisan ini merupakan kritik yang lahir atas dasar asumsi bahwa gerakan rakyat tidak membutuhkan kepemimpinan karena akan menghasilkan penokohan yang berujung pada otoritarianisme.
Dalam tulisan ini, kami menjelaskan bahwa gerakan tanpa kepemimpinan dapat berujung pada hasil kontraproduktif, memundurkan gerakan pada kekalahan. Sebaliknya, kami melihat bahwa gerakan membutuhkan kepemimpinan kolektif untuk menghindari menguatnya budaya patron klien. Terakhir, dalam kolom perjuangan, kami mengangkat tulisan berjudul Korupsi Lukas NMB, antara politik identitas dan kriminalisasi. Sebagian masyarakat menganggap bahwa penetapan Lukas NMB adalah bagian dari kriminalisasi orang asli Papua atau OAP. Namun, Lukas NMB sendiri merupakan OAP kepanjangan tangan Jakarta yang semasa menjabat telah menandatangani 337 izin perusahaan, pelepasan kawasan hutan sebesar 162,2 ribu hektar, dan izin-izin tambang yang banyak menindas rakyat Papua. Lalu, bagaimana harusnya rakyat Papua merespon penetapan tersangka Lukas NMB? Lebih lanjut, silahkan berlangganan koran Arah Juang.